Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Seseorang yang baru aja jadi Duta Pramuka Kabupaten Karanganyar, yaitu one and only Kak Nadia. Halo Nadia. Halo Naila. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Nadia ini adalah salah satu alumni SMP Muhammadiyah Darul Arkom angkatan 14, yaitu Galaxy. Yeay. Oke. Kira-kira nih Kak, misal ya ada anak dia itu baru aja lulus terus masuk SMA dan dia itu pengen jadi Duta Pramuka. Kira-kira tahapannya itu apa aja sih Kak? Oke, izin jawab ya. Ya. Jadi untuk lomba Duta Pramuka sendiri itu ada seleksi wawancara, tertulis sama adu bakat. Nah untuk di sekolahku itu sebelum lanjut ke Kabupaten Karanganyar ini, di sekolahku juga ada seleksi kayak gitu. Nah itu seleksinya diikuti oleh anggota Dewan Ambalan sendiri. Nah kalau yang kemarin itu waktu aku seleksi itu diikuti oleh angkatanku yang Dewan Ambalannya. Nah terus waktu itu seleksinya ada tertulis, kemudian wawancara, sama kita menampilkan bakat kita gitu. Oke, pas itu Kak Nadia nampilin bakat apa? Waktu hari seleksinya di sekolah itu aku nampilin puisi sama nyanyi gitu. Nyanyi apa tuh Kak? Kalau waktu yang seleksi di sekolah itu aku pakainya lagu yang Indonesia, tapi kalau waktu hari hanya itu beda lagi. Itu puisi sama nyanyi? Iya. Yang puisi bikin sendiri atau karya siapa gitu? Kalau buat aku pribadi waktu itu aku bikin sendiri. Bikin sendiri. Wah, Berarti emang Kak Nadia ini emang dasarnya suka bikin puisi gitu atau? Atau gimana? Sebenarnya Jadi bukan yang suka, cuma bisa gitu. Oh, Oke. Itu tadi kan tahapan-tahapannya nih buat Iya. jadi Duta Pramuka. Kalau boleh tahu siapa sih Kak sosok yang mengenalkan Kak Nadia dengan kompetisi Duta Pramuka ini? Oke, aku mau cerita nih. Jadi waktu aku kelas 10 dulu, sebelum masuk ke Dewan Ambalan, itu namanya Pradewan. Jadi Apa Pradewan itu pra kan dari kata sebelum, sebelum ini- Dewan, oke. ya gitu. Nah waktu aku jadi Pradewan kelas 10 awal, itu aku diikutkan diajak sama Dewan Ambalannya buat ikut lomba Joko Songo nih. Nah lomba itu diadakan di Buper, Delingan. Ya. Nah waktu itu juga sekalian ada lomba pemilihan Duta Pramuka yang ikut itu waktu itu kakak kelasku namanya Mbak Zulfa. Nah kemudian aku ngeliat Mbak Zulfa ini keren, kayak public speakingnya keren, terus penampilan bakatnya kayak keren gitu. Terus jadinya aku kayak termotivasi pengen ikut juga gitu. Oke. Oke. Terus yang tahapan yang dilewati Kak Nadia pas hari H perlombaan Duta Pramuka itu apa Kak? Oke, jadi waktu hari H lombanya itu ada 2 hari H. Yang hari pertama itu ada seleksi wawancara sama tertulis. Yang hari kedua itu ada adu bakat sama grand finalnya. Nah, untuk tertulis sendiri itu yang diujikan ada tentang kepramukaan sama pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum itu lebih kayak yang berita-berita terkini, kemudian kayak presiden-presiden, terus wawasan kebangsaan juga kayak gitu. Terus kemudian kalau yang wawancaranya, seleksi wawancara itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap mentoring. Jadi kita itu kayak nanti ada mentor, terus kita dipanggil satu-satu, itu ada 2 mentor. Terus kita nanti di situ ditanya-tanyain tentang digitalisasi saat ini. Nah waktu itu yang mentorku itu ada dari Duta Humas Duta Humas daerah Jawa Tengah. Iya. provinsi ya berarti, wow. Itu namanya Kak Amelia Pinky sama Kak Ragil Ejianto. Kemudian yang kedua ada seleksi wawancara. Kalau wawancara itu ada 3 juri. Jadi juri yang pertama itu tanya-tanya tentang public speaking, terus psikologisnya juga. Kalau juri yang kedua itu tentang tekpram atau yang kepramukaan. Terus juri yang ketiga itu yang pengetahuan umum gitu. Kemudian yang sesi ketiga wawancara itu ada namanya sesi pemaparan essay. Jadi waktu hari sebelumnya itu, hari sebelum lomba, itu kayak kita itu disuruh ngumpulin essay yang temanya itu melalui gerakan pramuka membangun generasi muda menuju Indonesia emas gitu. Nah, jadi di essay-nya tersebut kita juga kayak nulis-nulis program kerja apa yang akan kita lakukan waktu kita udah terpilih jadi Duta Pramuka sendiri gitu. Terus kita itu memaparkan pakai PowerPoint juga, itu kita juga bikin sendiri. Kalau waktu itu aku punya 3 program kerja. Yang pertama itu ada P3 atau Pramuka Pengambil Peran. Kemudian juga ada Scotland Obdinator, itu artinya Pramuka Peduli Lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada
Youth Information Space gitu. Oke, itu tadi kan ada di kayak 3 hari gitu kan Kak? Iya. Itu secara berturut-turut atau Enggak. Seling-seling. Jadi yang hari pertama itu kayak tanggal 18. Terus kemudian yang hari kedua itu tanggal 20. Nah, tanggal 19-nya itu kan kita juga pemilihan duta pramuka itu berbarengan sama kegiatan Karanganyar Scout Expo gitu, kayak bazar-bazar tentang yang ngikutin itu Dewan Kerja Ranting Kabupaten Karanganyar gitu. Oh ya, tadi yang hari kedua yang penampilan bakat. iya kan Waktu dia itu. nampilin apa aja itu tadi? Apa aja? Oke, jadi aku mau cerita. Waktu penampilan bakat sendiri, itu kan kita disediain waktu 5 menit untuk penampilan bakat kita. Nah, waktu itu aku ada nyanyi, puisi, sama nari. Nah, jadi itu harus dijadiin satu konsep yang nggak boleh gimana caranya biar waktu perpindahan antara puisi, nyanyi, dan juga nari itu nggak jeglek. Jadi kayak ada konsepnya gitu, waktu aku nyanyi, aku posisinya gini, terus aku berdiri, terus aku kayak diem dulu, terus acting mau berpuisi, Pokoknya kemudian udah di konsep iya gitu. udah di konsep gitu. Untuk bakatku sendiri itu kayak ada temanya. Kan waktu yang isei tadi aku bikin tentang Indonesia Emas. Salah satu cita-cita Indonesia Emas itu kan Indonesia itu harus bisa menjadi salah satu energi hijau terbesar di dunia. Nah, maka dari itu kan generasi muda zaman sekarang ini harus bisa menjaga lingkungan. Nah, jadi di bakatku itu aku itu ada maknanya generasi muda zaman sekarang harus menjaga lingkungan, kemudian nggak boleh ngerusak bumi juga. Nah, waktu nyanyi itu ada lagunya, laguku itu ada Kidung Reksa Bumi. Nah, jadi di lagu tersebut itu menceritakan tentang kerusakan bumi. Kemudian buat yang puisinya tak masukin kata-kata ajakan kepada generasi muda supaya bisa menjaga lingkungannya. Nah, untuk tarianku sendiri itu sebenarnya tari kreasi, jadi kayak bikin sendiri gitu. Itu juga aku udah konsul-konsul ke atasan-atasan kayak dari kakel, alumni, sama guru-guru gitu. Nah, di nariku sendiri itu juga kayak ada pelatihnya, pemateri dari luar gitu. Untuk gerakan-gerakannya itu lebih tak tekankan kepada gerakan yang kayak memberontak. Karena karena kayak merasa kok bumi ini kayak gini tuh sekarang, terus kayak marah gimana pun caranya, terus akhirnya itu ada gerakan yang dimana ajakan-ajakan buat menjaga lingkungan itu tadi. Oke. Gitu. Tadi kan Mbak Nadia tuh nyanyi lagu yang judulnya Kidung Reksa Bumi. alasan memilih lagu tersebut apa sih Kak? Iya, karena di lagu tersebut itu kan ada dalamnya itu ada hubungannya sama yang tadi lingkungan. ya? Iya, Oh, kayak oke. gitu. Boleh gak sih di-spill satu bait atau sedikit deh Apa ya? lirik-lirik dari lagunya yang Mbak Itu Nadia? kayak ada kata gini, mamut rasa kamanungsan murang toto tamah landur jono, kayak gitulah pokoknya. Keren. Iya. Dikit loh itu tapi udah Bisa. bagus banget. Itu Artinya apa nih Kak? Ya, artinya yang buat bait pertama itu kayak kelakuan manusia terhadap lingkungan gitu. Terus yang bait kedua itu kayak bumi mulai gunung meletus, banyak bencana alam dan kayak gitu. Oke. Setiap orang itu harus nampilin 3 atau boleh lebih atau boleh kurang? Enggak, sebenarnya kita itu dibebasin buat apa sih bakat kita yang ada di dalam diri kita aja gitu. Tapi waktu itu penampilan bakatnya itu kayak dibatasi 5 menit. Jadi ada yang penampilannya pencak silat, kemudian juga ada yang nari. Cuma konsepnya itu beda-beda gitu. Itu terserah kita mau apa kemauan kita. betul. Itu kita individu sendiri atau ada boleh bantuan temen yang Kalau aku itu kan pemeran utamanya aku, cuma aku boleh ngajak anggota-anggota lain buat jadi pemeran tambahan. Kayak waktu aku nari kan nggak mungkin aku nari sendiri. Iya. Kalau waktu aku nari di penampilan bakatku itu jadi ceritanya kayak aku tuh nanti masuk panggung, kemudian di sini nanti ada tali, jadi aku dililit terus blek. Gitu ya. Jadi itu kayak butuh anggota tambahan kan buat nari. Iya gitu. itu seleksinya ada berapa dewan sih Kak buat jadi duta? Oh, untuk anggota kemarin yang seleksi itu ikut kurang lebih ada 34 sampai 36 orang. Dari Cowok cewek ya? Iya, itu dari setiap pangkalan kan mengirimkan 2 orang, putra dan putri. Iya, sekolah ya berarti. Iya. Kira-kira ada nggak sih Kak cerita lucu nih pas Pas pemilihan atau enggak? Oh iya, waktu pemilihan kemarin itu kan waktu seleksi yang pertama itu harinya waktu setelah ujian tertulis itu kan kita tempatnya di aula PKD. Iya. Gedung PKD itu kan ada tangga turunnya. Nah, sebelumnya itu waktu aku ujian tertulis, pantofel aku itu jebat, jadi kayak iya gitu. Terus aku langsung WA sama
kakak kelasku yang di bawah kan ada juga yang nunggu gitu. Terus aku minta tolong buat anterin pantofel. Nah terus udah dianterin, ternyata pantofelnya agak kekecilan. Nah terus aku waktu turun tangga itu kan kakiku udah biasa kayak mat-mat, terus kaki kan kayak agak pegel, terus agak aku majuin dikit gitu kan, terus aku kepleset jatuh ke bawah, sampai itu ada DKC, terus ada kakak kelas, terus teman-teman duta yang lainnya itu kayak kenapa gitu. Aku nggak sakit sebenarnya tapi kayak malu. Iya sih, malu nomor 1 baru sakitnya. Iya. Sakitnya nggak seberapa, malunya luar biasa. Itu sih, itu juga bikin kayak nggak terlupakan gitu loh. Momen nggak terlupakan ya, salah satu momen nggak terlupakan. Oke, nah dulu kan Mbak Nadia juga jadi reporter nih di DA News sama DA Talk. Menurut Mbak Nadia, itu ngasih manfaat gak sih ke Mbak Nadia? Oke, jadi waktu aku SMP, aku kan ikut DA Talk sama DA News. Itu kan kayak jadi reporter, jadi host podcast gitu. Tentunya hal tersebut bisa memberikan aku manfaat. Salah satunya adalah aku jadi kayak sekarang itu berpublic speaking itu kayak ya udah bisa pede gitu loh. Iya, karena waktu di SMP itu udah diajarin cara berpublic speaking yang baik gimana, cara mengatasi tremor gimana, kemudian cara mengajak ngobrol audiens gimana gitu, diajarin di SMP. Nah, terus waktu pemilihan duta kemarin, hal tersebut bisa kayak tak lakuin nih, kan juga ada seleksi wawancara. Kalau kita ditanya-tanya langsung kayak gimana ya, spontan gitu kan, jadi kayak berani jawab gitu, nggak gitu. Jadi bisa bermanfaat di situ. Kemudian kan waktu hari kemarin itu kayak ada apa ya namanya, penyampaian materi dari dewan juri dan lain-lain. Terus kadang kan dewan juri juga tanya nih ke kita siapa yang berani maju gitu. Jadi kayak aku berani maju gitu. Oke, nah Mbak Nadia ini kan pasti kalau kita itu mau daftar jadi duta atau apa yang bikin kita melangkah lebih maju, itu kan pasti ada perasaan kayak ragu-ragu atau nanti aku diomongin orang-orang nggak ya, nanti aku dikira sok nggak ya. Mbak Nadia ada perasaan kayak gitu nggak sih? Tentunya ada, karena aku juga sadar kalau sebenarnya bukan pemikiran yang kayak gitu, tapi lebih ke pemikiran yang kayak aduh aku bisa nggak ya kalau ikut lomba kayak gini, aduh saingannya ini, kira-kira aku orangnya yang kayak gini bisa buat lomba kayak gini nggak gitu. Tentunya ada, cuma perasaan kayak gitu itu sama kakakku, aku kan juga curhat ke kakakku, Mbak, Mas ini gini gitu kan. Terus sama kakakku, nggak apa-apa deh gini, kamu harus selalu belajar gini nanti tak ajarin gini. Kan juga dari sekolahku sebelum lombanya itu ada pelatihannya tentunya. Jadi di situ kayak lebih diajari cara jawab yang baik, kemudian cara mengatasi overthinking gimana, kemudian kayak diajari kan yang tadi seleksi tertulis, belajarnya itu juga diajari kakak-kakakku. Jadi caranya biar perasaan itu hilang, kita harus terus belajar, kemudian tetap harus yakin kalau kita itu bisa. Oke, gimana nih perasaan Mbak Nadia pas sudah kepilih jadi duta pramuka? Tentunya senang banget ya, karena jujur aja kayak banyak drama-dramanya waktu hari sebelum-sebelumnya. Waktu hari latihan di DA kan juga ada kemah ya waktu itu. Iya, sebenarnya aku mau main ke DA buat ikut kayak wah gimana nih kayaknya seru gitu. Tapi waktu itu aku nggak bisa datang karena harus latihan di sekolah. Kemudian orang tua aku itu juga satu keluarga besar itu naik ke Jogja. Aku ditinggal di rumah Terus mereka juga kayak camping gitu di Gargoyosa. Aku juga ditinggal, terus kayak sempet kok kayak gini toh gitu. Pasti banget gitu. Terus habis itu juga kayak waktu penampilan bakat itu orang tua aku nggak ada yang datang. Oh iya, ada urusan gitu. Iya, nggak bisa datang semuanya. Terus kayak bikin sedih teman-temanku duta-duta yang lain, Kak, orang tuanya datang gitu. Iya, jadi kayak gitu. Oke. Kan biasanya tuh ada nih kalau misalkan aku mau join organisasi terus kayak izin ke ortu tuh agak gimana gitu. Dan dia izinnya gimana tuh? Apa langsung lulus apa? Jadi waktu aku mau masuk ke Dewan Ambalan, itu sebenarnya orang tua aku itu nggak setuju, khususnya ayah aku. Wow, karena kan aku anak perempuan pertama. Tahu sih. Street parent banget gitu kan. Terus kalau di Dewan Ambalan itu sendiri kalau mau mendekati proker-proker itu kayak
pulangnya bisa jadi malam, terus jadi kita harus bekerja keras terus, gitu kan. Orang tua aku tuh kayak takut aku gimana gitu. Jadi waktu itu agak susah buat meyakinin orang tuaku buat aku ikut Dewan Ambalan itu sendiri. Cuma kan kemarin ikut lomba Duta Pramuka, alhamdulillah jadi juara. Itu kayak orang tuaku udah mulai percaya gitu. Bahkan waktu aku mau daftar seleksi ke Dewan Ambalan itu, orang tua aku nggak ngasih tanda tangan. Oh iya? Iya. Terus gimana? Nah waktu itu aku minta tolong kakak kelasku buat minta izin ke rumah, sampai telepon malam-malam itu. Aku sampai nangis, sumpah. Oh iya? Ini perjuangan banget ya? Perjuangan banget sih, tapi untungnya udah bisa jadi duta pramuka. Jadi penasaran nih Kak, jadi Duta Pramuka tuh apa aja sih kira-kira tugas-tugas yang diemban? Oke, sebagai Duta Pramuka, dari kata duta sendiri itu kan duta memiliki arti sebagai promotor yang mengajak orang lain. Nah, jadi di Pramuka ini, di Duta Pramuka sendiri itu aku jadi sebagai promotor yang mengajak supaya pramuka di Kabupaten Karanganyar ini tuh lebih dikenal banyak orang. Nah, jadi kayak ada program kerja itu yang udah aku jelasin tadi, kayak pramuka pengambil peran. Nah, itu kayak aku bikin konten-konten di media sosial, khususnya kan sekarang itu lagi era digitalisasi, banyak yang menggunakan digital kan. Nah, kemudian kita juga kayak mengadakan sosialisasi juga di sekolah-sekolah, kayak kemarin di SMK 1 Karanganyar, kemudian di SMA 2 Karanganyar tentang kepramukaan gitu. Menurut Mbak Nadia dengan ikut yang seperti ini kayak kompetisi itu tuh ngasih benefit apa aja sih ke Mbak Nadia? Tentunya banyak ya benefitnya. Kita bisa menambah relasi kita, menambah pengalaman kita, kemudian juga kita bisa belajar nih di kedutaan ini juga, kayak nantinya aku mau lanjut apa, duta apa kan banyak ya duta di Indonesia ini. Kemudian juga di Duta Pramuka sendiri itu kita bisa belajar tentang public speaking lagi. Jadi nggak hanya levelnya itu di tingkat kabupaten aja, nanti bisa gitu. Jadi banyak benefit yang didapat. Dari banyak duta-duta, kenapa Mbak Nadia milih Duta Pramuka? Iya, kenapa nggak duta yang lain-lain? Atau lain-lain? Kenapa ya milih Duta Pramuka? Karena dari awalnya aku udah ikut Dewan Ambalan, terus jadi kayak tertarik tentang kepramukaan. Nah, terus udah sejalan sama passion aku di kepramukaan sendiri. Makanya aku ikut Duta Pramuka, karena Duta Pramuka juga kan lingkupnya masih anak-anak sekolah menengah atas gitu. Loh, misal nih Kak, aku belum jago public speaking, terus nggak pede dan lain-lain, tapi pengen ikut Duta Pramuka. Tuh tutornya gimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya segala sesuatu yang dilatih itu kan pastinya kita bisa ya nantinya. Jadi kayak kamu jangan lupa banyak-banyak belajar, terus banyak-banyak lihat referensi kayak di YouTube kan juga banyak. Terus pokoknya tetap semangat sama yakin aja. Oke, Mbak Nadia kan dulu juga sekolah di DA nih. Aku pengen tahu dong kira-kira ada nggak sih cerita-cerita yang nggak bisa dilupain, yang momen-momen lucu, ada nggak sih? Ya. Sebenarnya bukan momen lucu, cuma kalau di DA aku kan ikut DA-nya sama DA Talk. Oke. Itu tuh menurut aku pengalaman yang seru, karena dari hal tersebut kayak aku bisa menambah pengalaman relasiku juga, kayak kemarin ke Dinas Kesehatan, kemudian juga ke Kapolres Karanganyar gitu. Jadi kayak seru aja gitu loh. Oke. Keren. Oke, Mbak Nadia terakhir nih, ada nggak sih mau kasih pesan buat kita nih para adik-adik yang masih sekolah di SMPDA biar kuat sampai tamat? Sebenarnya di DA itu seru banget, beda banget sama di SMA. Nah, pesan-pesanku buat teman-teman semuanya yang masih di DA, yang masih SMP, tuh kalian jangan lupa belajar terus jangan menyepelekan hal sedikit sekecil apapun itu, kayak menghargai guru dan masih banyak yang lainnya. Terus kalian tetap harus selalu semangat belajar, yakin, terus berani. Kalau cita-cita itu yang tinggi aja, sama yakin kalau kita itu bisa untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan tetap semangat. Oke, terima kasih ya Mbak Nadia udah mau cerita-cerita nih sama kita. Mau sharing-sharing. Parah seru banget ternyata. Seneng deh. Semoga kisah dan cerita Mbak Nadia ini bisa memberikan inspirasi bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Sekian podcast dari kami. Sampai jumpa kembali di DA Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye Mbak. Bye.